Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1682. Bagi yang baru bergabung selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tuku berkali-kali. Jadi senior membuat sebenarnya adalah dewa kuno yang bertarung di lautan kosmik yang mencoba menumbangkan aturan seluruh laut kosmik, tetapi diburu oleh keluarga kuno di laut kosmik. Seharusnya ayahkulah yang telah menyelamatkan senior dari keluarga kuno, dan kemudian ditekan untuk menebus dosa-dosa senior di sini. Apakah aku benar? Kata Kincen, dia menyipitkan matanya. Hahaha, menarik. Dewa kuno itu tersenyum. Tampaknya guru muda Chen seharusnya telah menebak banyak hal, tetapi sayangnya guru muda Chen salah menebak. Kata sosok di lautan spiritual itu. Dia mengangkat kepalanya, matanya mengungkapkan cahaya yang terang. Namun hanya mata ini saja, itu berisi sifat sombong tanpa akhir. Itu cukup untuk menghancurkan miliaran bintang. Boom, guncangan kesadaran yang tak ada bisa melonjak. Kincen memiliki ilusi bahwa dia berada di puncak laut yang mengamuk dan jiwanya akan tercerai-berai, dan kejutan berat membombardirnya dengan panik. Namun bagaimanapun juga Kincen adalah ahli yang telah bertahan 10 kali dari ujian samsara. Ketika kejutan ini datang, Kincen bertekad dan tidak tergerak. Seluruh tubuhnya seperti batu yang kuat. Dia berdiri diam. Luar biasa, layak menjadi penerus yang satu itu, kata Su Ying di lautan spiritual. Dia tertawa. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, ia bisa berdiri diam di bawah kekuatan kaisar ini. Mungkin jarang menemukannya di seluruh alam semesta. Sosok Su Ying kaisar kuno itu berdiri perlahan. Alam semesta awal ini memang terkait dengan pengaturan ayah Chen Shao. Tidak hanya alam semesta awal ini, bahkan lautan spiritual ini, tanah ini, dan juga yang lainnya. Tetapi alasan mengapa kaisar ini ada di sini bukan penembusan dosa. Ayah Anda juga tidak perlu memberikan wajah kepada keluarga kuno itu. Alasan mengapa kaisar ini ada di sini adalah karena alasan lain. Apa alasan lain? Kata Kincen, dia terkejut. Melihat Kincen, sosok Su Ying atau kaisar kuno berkata dengan ringan, dunia ini sangat istimewa. Anda belum dapat merasakan keistimewaannya. Tetapi ketika Anda mencapai levelku suatu hari nanti, maka Anda akan mengerti mengapa kaisar ini bersedia dalam semesta ini. Kata sosok Suhai kaisar kuno itu. Apa, bukankah senior terpenjara di sini? Kata Kincen, dia bingung. Dan melihat banyak rantai besi yang mengikatnya. Rantai besi ini sangat tebal dan masing-masing sangat sederhana dan mendalam. Dan tidak diketahui jenis bahan apa yang terbuat dari apa. Karena ada rune kuno yang bersinar yang mengalir di atasnya, menyembunyikan kekuatan yang berdebar-debar. Masing-masing rantai besi ini menembus dalam-dalam ke tubuh Su Ying, mengikatnya di sini seperti seorang tahanan. Sosok Su Ying kaisar kuno itu menunjukkan rasa malu. Tentu saja ini adalah salah satu alasannya, tetapi sebenarnya ada alasan lain mengapa kaisar ini bersedia tinggal di sini. Jika tidak, bagaimana rantai ini bisa menjebak kaisar ini? Kata kaisar kuno, dia berkata dengan bangga. Kincen mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, oh, benarkah? Ya, itu benar. Kaisar kuno tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa membantu tetapi berteriak. Sial, orang ini terlalu pandai mengobrol. Apakah beberapa hal perlu dikatakan dengan sangat jelas? Aku tahu Anda ingin mendapatkan kebenaran dariku, tetapi aku hanya bisa mengatakan bahwa bahkan kaisar ini hanya dapat melihat beberapa petunjuk dari pengaturan orang itu, tetapi tidak dapat memahami tujuan sebenarnya. Namun Anda tidak perlu mengetahui tujuan nyatanya sekarang. Kaisar kuno memandang Kincen. Ketika Anda kembali kali ini, Anda harus bersiap untuk mengintegrasikan alam semesta awal ini dan membiarkannya benar-benar melampaui reinkarnasi. Mendengar itu Kincen mengangguk. Dia memang punya rencana seperti itu. Kaisar kuno menggelengkan kepalanya. Lalu aku juga menasehatimu, kamu tidak bisa melakukan ini untuk saat ini. Lah, mengapa? Kata Kincen, dia sedikit merutkan kening.
Setelah naik ke langit, ia menyadari bahwa alam semesta ini benar-benar telah sampai pada akhir reinkarnasi. Jika tidak dapat melampaui reinkarnasi laut semesta seperti benua gelap di dunia lain, maka alam semesta ini akan berada dalam waktu yang dekat hancur. Ayo, Anda akan jatuh ke dalam kekecewaan. Pada saat itu, semua orang di seluruh alam semesta juga akan binasa. Alasan mengapa leluhur iblis abis dengan sepenuh hati ingin menduduki alam semesta awal dan bahkan tidak ragu untuk berkolusi dengan klan kegelapan adalah karena ini. Perpaduan alam semesta memang akan memungkinkan alam semesta awal ini untuk melampaui reinkarnasi dan berdiri di alam semesta. Tetapi ada juga konsekuensi yang buruk. Kaisar kuno berkata dengan suara yang dalam, yaitu membuat alam semesta awal ini benar-benar hadir di seluruh alam semesta. Dengan kekuatan Anda saat ini, aku tidak berpikir kamu dapat menanggung konsekuensi dari alam semesta awal ini yang benar-benar muncul lewat kosmik. Karena pada saat itu, mata kekuatan-kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lautan kosmik akan memperhatikan tempat ini. Apakah kamu sudah siap? Kata Kaisar kuno. Mendengar itu, Qin Chen menatap Kaisar kuno dalam-dalam. Qin Chen mengerutkan kening. Dari kata-kata Kaisar kuno, Qin Chen mengerti bahwa alam semesta awalnya ini haruslah sangatlah istimewa. Setelah itu disajikan dan diperlihatkan di depan mata semua kekuatan-kekuatan kuat di dunia, pastilah itu akan ada beberapa konsekuensi yang sangat buruk. Jika tidak, ada begitu banyak kekuatan di alam semesta dan tidak mungkin bagi setiap alam semesta awal untuk bisa bertahan dari siklus reinkarnasi. Karena itu akan menarik perhatian kekuatan-kekuatan kuno di lautan kosmik. Dan kekuatan kuno itu, dari kata-kata leluhur Toba dan yang lainnya sebelumnya, Qin Chen juga memahami bahwa kekuatan-kekuatan kuno ini setidaknya itu adalah transenden tingkat 3. Meskipun dirinya saat ini tidak lemah dan dapat dibandingkan dengan kekuatan kuno di lautan kosmik, namun Qin Chen masih jauh di belakang. Qin Chen masih memiliki pengetahuan tentang dirinya sendiri. Aku pikir kamu harus sedikit mengerti, tetapi ini hanyalah salah satunya. Kaisar kuno kembali melanjutkan penjelasannya. Selain itu ada alasan lain, yaitu tingkat kultivasimu saat ini masih tidak cukup. Dan jika kamu ingin mengintegrasikan asal-usul alam semesta asli, kamu harus dikalahkan. Qin Chen tertegun. Bukankah itu berarti bahwa jika alam semesta asli ingin menjalani reinkarnasi, itu cukup untuk melampaui dunia, bahkan seperti Shadow Supreme. Mereka bisa mencoba bergabung dengan asal-usul alam semesta asli ketika mereka hanya berada di puncak Supreme. Dan begitu mereka berhasil, Anda dapat langsung memasuki ranah transenden. Karena inilah kebenaran yang didengar Qin Chen sepanjang waktu. Dan itu juga tujuan dari klan kegelapan dan leluhur iblis abis yang menggunakan perpaduan alam semesta asli untuk mencapai ranah transendensi. Dan sekarang dia adalah transenden puncak tingkat pertama. Bagaimana dia tidak bisa mengintegrasikan alam semesta asli ini karena penanaman yang tidak memadai. Mendengar itu, sosok lautan virtual tersenyum. Memang ada harapan untuk puncak makhluk supreme dari alam semesta awal untuk bergabung dan bahkan menggunakan ini untuk langsung melangkah ke ranah transenden. Tetapi dunia ini berbeda. Dirinya mengangkat kepalanya dan memandang dunia tanpa akhir di luar lautan virtual. Dunia ini, alam semesta ini sangat istimewa. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, itu tidak sepenuhnya mustahil. Sebaliknya, Anda harus sepenuhnya dapat mengontrol aturan. Setidaknya dalam cara Anda mengontrol, Anda perlu mengintegrasikan yin dan yang tanpa kelalaian. Jika tidak, Anda akan secara paksa menggabungkan alam semesta ini, maka asal-usul alam semesta ini jelas bukan hal baik untuk Anda dan alam semesta ini. Kaisar kuno memadatkan suaranya. Fusi yin dan yang, tidak ada celah. Qin Chen merutkan kening. Menurut pendapatnya, aturan Dao-nya telah disempurnakan. Setelah 10 kali reinkarnasi, Qin Chen mengklaim telah mencapai puncaknya dalam mengendalikan Dao. Kaisar kuno melirik Qin Chen, matanya cerah dan dia berkata, "Jika aku tidak salah, Tuan Chen, Anda harus ingin pergi ke dunia bawah, kan?" Mendengar itu mata Qin Chen berkedip. "Bagaimana Anda tahu? Apakah Anda masih perlu memikirkannya?" Kaisar kuno tersenyum. Dia melihat ke arah lautan virtual dan matanya tertuju kepada Chen Sisi. "Sumber di tubuh wanitamu itu rusak. Jika kamu ingin mengembalikan sumbernya, maka dan harus dipelihara itu oleh esensi sumber orang ini memiliki spiritual kekuatan.
Jika Anda ingin benar-benar memperbaikinya, maka Anda harus pergi ke dunia bawah. Kaisar ini seharusnya benar, kan? Dan Chen Shao, jika Anda pergi ke dunia bawah, ada beberapa hal yang harus Anda hati-hati. Kaisar kuno memandang ke arah lautan virtual dan matanya jatuh kepada Kaisar Yao Ming. Orang di luar itu adalah salah satu kaisar besar dunia bawah, Kaisar Yao Ming. Dia adalah salah satu ahli teratas dunia bawah. Tetapi Chen Shao tahu mengapa dunia bawah benar semesta laut. Kaisar kuno berkata dengan ringan. Mendengar itu, Qin Chen merutkan kening. Kaisar kuno melanjutkan, sebenarnya pada zaman kuno dunia bawah pernah menyerbu lautan kosmik. Dunia bawah dan lautan kosmik sebenarnya adalah satu. Itu mewakili yin dan yang di dunia ini. Jika orang-orang di dunia bawah melahap aturan lautan kosmik, mereka dapat meningkatkan diri yin dan yang, lalu mencapai kesatuan sejati yin dan yang, lalu mengendalikan hidup dan mati. Jadi di zaman kuno ada kekacauan antara dunia bawah dan lautan kosmik. Gejolak itu bahkan lebih berbahaya daripada apa yang dilakukan oleh kaisar ini, menyebabkan korban berat dan bahkan menjengkelkan dunia. Pada akhirnya dunia bawah dikalahkan dan tenggelam ke dunia lain, menghalangi bagian dengan lautan kosmik dan menjadi karakter yang akan selalu hidup dalam bayang-bayang. Faktanya di hati mereka semua ingin kembali ke laut kosmik. Dan jika Chen Shao, kamu ingin mengikuti Kaisar Agung Yao Ming itu ke dunia bawah, maka kamu harus berhati-hati karena aturan dan asal-usul Dao di dalam dirimu. Chen Shao akan menjadi suplemen yang bagus bagi orang-orang yang ada di dunia bawah. Namun, ini juga merupakan manfaat besar bagimu, Chen Shao, untuk mewujudkan aturan-aturan dari cara yang hebat dari dunia bawah untuk dapat mencapai perpaduan sempurna yin dan yang. Pada saat itu, Chen Shao, kamu akan bergabung dengan asal mula alam semesta asli, dan tentu saja itu tidak akan menjadi masalah dan itu akan menyatu dengan sempurna, kata Kaisar kuno di lautan virtual. Dia menjelaskan semuanya. Mendengar ini, Qin Chen sangat bijaksana. Ada pepatah seperti itu. Bisakah fusi yin dan yang membuat aturan benar-benar sangat lengkap? Qin Chen kembali bijaksana lagi. Tidak heran dirinya dapat mempraktikkan aturan kematian yang sama, tetapi dia merasa samar bahwa aturan kematian yang dipraktikkan tampaknya agak berbeda dari aturan kematian Kaisar Yao Ming dan yang lainnya. Mungkinkah itu sisi lain dari aturan yin dan yang? Terima kasih atas pengajarannya, senior, kata Qin Chen. Dia menangkupkan tangannya. Baiklah, Kaisar kuno mengangguk. Tetapi meskipun kamu masih tidak dapat mengintegrasikan asal mula seluruh alam semesta awal, namun kamu dapat mengintegrasikan asal-usul surga ini, kata Kaisar kuno. Dia memandang surga di luar lautan virtual. Setelah kamu pertama kali mengintegrasikan asal surga, pertama, asal Anda dapat dengan cepat mengembalikan surga ini yang sangat bermanfaat bagi seluruh alam semesta awal. Karena semakin kuat surga, maka akan semakin kuat inisial yang lebih kuat di alam semesta ini. Kekuatan yang dapat dibawa secara alami akan lebih kuat. Setelah semua, surga ini adalah satu-satunya ranah asli dari alam semesta asli ini. Selain itu, setelah Anda mengintegrasikan asal-usul surga, surga terletak di alam semesta asli dan kekuatan aslinya secara bertahap akan bergabung dengan kekuatan asli dari alam semesta asli ini. Jika Anda kembali untuk mengintegrasikan asal-usul alam semesta asli, maka Anda akan mendapatkan 2 kali hasilnya dengan hanya setengah upaya, dan itu jauh lebih mudah. Tentu saja yang paling penting adalah bahwa begitu kamu mengintegrasikan asal-usul surga, kamu dapat sepenuhnya terhubung dengan surga. Bahkan setelah kamu pergi ke dunia bawah, kamu dapat memahami beberapa situasi yang terjadi di surga. Mendengar ini untuk beberapa alasan, Qin Chen tampaknya merasakan sedikit antisipasi dalam nada Kaisar kuno. Hati Qin Chen tergerak dan dia berkata, mungkin ada alasan lain bagi senior untuk ingin saya bergabung dengan asal-usul surga. Kaisar kuno terkejut dan berkata sambil tersenyum, Master Chen muda benar-benar cerdik. Setelah kata-katanya jatuh, dia melihat mayat-mayat pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Apakah Chen Shao jarang melihat orang-orang ini di belakangku? Kaisar kuno menghela napas. Mereka semua adalah klan yang tak terhitung jumlahnya yang mengikutiku saat itu. Di zaman kuno, Kaisar telah melukai mereka dan klan mereka, keinginan mereka sendiri.
Tetapi mereka mati karena aku. Jika itu terjadi lagi, aku lebih baik mati daripada mereka. Namun sayangnya semuanya sudah terjadi dan itu tidak dapat diperbaiki. Keinginanku dalam hidup ini adalah membawa teman-teman lamaku ini kembali ke kelompok etis mereka, membawa mereka pulang dan membiarkan mereka kembali ke keluarga mereka. Namun sangat disayangkan bahwa kaisar ini terperangkap di sini sekarang. Dan jika aku ingin pergi, satu-satunya cara adalah dirimu, Tuan Muda Chen, untuk melakukannya, kata kaisar kuno. Mendengar itu Qin Chen terkejut. Apa, aku? Ya benar, itu kamu, Chen Shao. Kaisar kuno tiba-tiba berdiri. Chen Shao, Anda dapat mencoba merasakan rantai di tubuh kaisar ini. Boom, dalam sekejap rantai di tubuh kaisar kuno diaduk secara instan. Di saat dia pindah, rantai meledak satu persatu memancarkan aura yang menakutkan. Pada rantai ini mata telanjang bisa melihat. Ada rune yang menakjubkan yang bangkit dan rune ini memberi Qin Chen perasaan yang cukup akrab. Master Chen muda. Kaisar kuno terkekeh meraih rantai dengan kedua tangan dan menariknya dengan keras. Duar, segera sinar cahaya yang mencolok meletus dari rantai itu. Dan dengan tidak jelas ada garis-garis cahaya guntur yang berkeliaran di sekitar, menghilang di kedalaman rantai. Ini kekuatan guntur, kata Qin Chen. Dia terkejut. Tidak heran Qin Chen merasa akrab karena di kedalaman rantai ini sebenarnya ada kekuatan guntur yang beredar. Kekuatan guntur ini itu adalah kekuatan inti di kedalaman rantai ini. Ya, itu benar. Ini adalah kekuatan penghakiman Dewa Guntur. Kalau tidak, rantai yang dibuat dari budak besi dari segala sesuatu saja tidak akan bisa mengalahkan kaisar ini. Tetapi guntur penghakiman dari Dewa kekuatan guntur ini. Mengatakan ini, kaisar kuno menghela napas dalam. Tuan Muda Chen, jika Anda benar-benar dapat memahami kekuatan guntur ilahi di tubuh Anda, lalu dapatkah Anda melepaskan rantai ini untuk kaisar ini? Untuk kebebasan kaisar ini? Pada kenyataannya semuanya ada di bawah kontrol Anda, Master Tuan Muda Chen. Apa maksudmu? Kekuatan guntur di tubuhku dapat melepaskan rantaimu, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Ya, itu benar. Kaisar kuno mengangguk. Namun, Tuan Muda Chen, kekuatan dan kultivasimu saat ini sudah lebih dari cukup. Saya khawatir akan menjadi waktu sebelum kaisar ini melihat sebuah harapan. Namun selain langsung mengunci kunci rantai kaisar ini dengan belenggu langit, jika Chen Shao dapat mengintegrasikan asal-usul surga, maka surga dapat diperkuat. Semakin kuat surga, maka akan semakin sedikit pembatasan yang dikenakan kepada kaisar ini. Mekanismenya akan semakin mengecil. Mendengar itu Qin Chen bijaksana. Oh, karena itu. Selanjutnya Qin Chen berkomunikasi dengan lautan spiritual lagi dan memahami beberapa keraguan tentang praktiknya. Tetapi mengenai hal-hal lain yang ingin dia ketahui, kaisar kuno pun tutup mulut dan tidak mengatakannya dengan jelas. Alhasil Qin Chen tidak memintanya secara paksa karena ada beberapa hal yang tidak ingin dikatakan oleh orang lain. Maka tidak peduli berapa banyak Qin Chen bertanya, maka itu mungkin tidak akan mendapat jawaban. Chen Shao, dunia bawah sangat berbahaya. Jika kamu pergi ke dunia bawah, kaisar ini memiliki nasihat, yaitu jangan ceroboh. Meskipun Kaisar Yoming adalah salah satu ahli teratas di dunia bawah saat itu, dan saat itu dia kembali ke dunia bawah saat itu, dunia bawah saat ini itu berbeda. Dan waktu itu seluruh lautan kosmik hampir ditaklukkan. Yang kuat dan rahasia di dalamnya tidak sederhana yang muncul di permukaan. Jadi, Chen Shao, kamu harus berhati-hati. Dan juga di dunia bawah, kamu jangan percaya kepada siapapun, karena tidak ada yang bisa dipercaya, termasuk beberapa orang di sekitarmu. Mengatakan ini, Kaisar kuno memperingatkan Qin Chen lagi dan lagi dengan nada yang sangat serius. Terima kasih atas pengingat dari senior, kata Qin Chen. Dia menangkupkan tangannya.